Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau kana fi kitabil karim wa huwa al-asrarul qaim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minadh nuri ilal dhulumati ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa qala nabiyul karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asbaha wa lam yaqra bi amril muslimin falaysa minhum. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa nabiyul karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Ilahi. Betapa bahagianya hamba Allah yang senantiasa menghadiri majelis ilmu, gak ngerti aja berguguran dosa, mengerti naik derajatnya, menyampaikan mulia hidupnya. Subhanallah. Betapa ruginya orang yang hidupnya hanya menumpuk harta, kekayaan dan jabatan. Waktunya hilang bukan untuk beribadah, hartanya dihisap per rupiahnya kalau tidak halal, hidupnya kering. Kata Rasulullah, barang siapa yang bangun pagi hari hidupnya hanya begini dunia saja, maka dia sama dengan yang keluar dari isi perutnya, muntah dan tinja. Itu saya rasakan itu ketika menjadi artis. Pusing hidup ini ditanggung, takut tua, takut miskin, takut gak terkenal, takut bersaing. Sekarang hidup sederhana saja rasanya kaya. Dan ternyata ustaz-ustaz, guru-guru saya banyak sekali, sampai di Timur Tengah guru saya bisa mengaji pada beliau-beliau pakai bahasa Farsi, beliau bahasa Inggris, bahasa Arab, akhirnya bahasa terjemahan. Yang penting paham kan? Baik dong. Baik dah. Yang penting paham. Orang yang paham itu mengamalkan apa yang dia pahami, itu orang paham. Orang berilmu belum tentu paham, ilmu dia banyak tapi dia tidak mengamalkan, itu orang tidak paham. Tapi berilmu. Subhanallah. Tidak takut mati, tidak takut miskin, tidak takut apapun. Justru rasanya kaya-kaya. Siapa sih orang kaya itu? Yang gak banyak maunya, banyak sedekahnya. Punya mobil satu, pengen dua, sampai 30 pun masih kurang. Malah masuk penjara. Untuk aku tidak mengalami, tapi sebuah bencana besar bagi saya. Kalau bencana berupa tsunami kecil, paling mati. Bencana berupa gunung Merapi, Telun, kecil. Cuma bencana musibah biasa. Tapi yang mematikan adalah baik keras. Salawat dan salam dan mohon senantiasa terlimpahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, para ulama. Jadi Dr. Taufik itu ulama, makanya ulama nggak bisa jawab, sedikit nggak bisa jawab, dokter. Dia ulama juga kok. Cuman golongannya lebih tinggi lagi tentang ulama yang mengerti tentang anatomi. Kalau orang model begini dia ulama, berarti dia orang yang mengerti tentang manusia.
Mesti ngapain manusia? Itu ulama. Orang yang mengerti astronomi itu ulama. Orang yang mengerti geologi itu ulama. Makanya mengerti sedimentasi dan sebagainya, banjir itu kenapa? Itu ulama mengerti bagaimana menyelesaikan banjir. Ulama itu. Dan tidak dengan doa, dengan tahajud, tidak bisa menyelesaikan banjir dengan tahajud. Doa bersama atau batu gama tidak bisa. Jadi ada 5 golongan ulama, salah satunya Dr. Taufik. Kalau ini harus sekedar kepanjangan tangan ulama. Yang saya hormati Dr. Taufik, Ustaz Haji Jadul Mudir, nampak sehat terus, subhanallah. Ini jasanya banyak sekali ya, sehingga masjid ini mampu seperti ini. Mudah-mudahan keluarganya hidupnya barokah. Segenap pengurus masjid Asy-Syarif yang dirahmati Allah, hadirin hadirat berbahagia, istriku, anakku yang sayang. Hikmah dibalik bencana. Negara yang rawan bencana itu Jepang, badai salju, ya. Jepang itu sering apa? Bila ada badai salju, tsunami, ngeri tsunami-nya. Masya Allah ya, lebih dahsyat dari kerusakannya, lebih dahsyat dari tsunami di Aceh. Saya menyaksikan di sana, Masya Allah, lebih banyak. Di Amerika, daerah Guatemala misalnya, apa itu angin tornado, angin yeti, laut, badai salju. Amerika sedang kena gempa bumi, longsor dan lain-lain. Di Itali bahkan beberapa gunung mengubur kota dan lain-lain. Ya, tinggalkan saja. Selanjutnya, di Indonesia itu negeri bencana juga, negeri bencana. Musim hujan banjir, longsor, jalanan rusak. Maka orang Indonesia itu bangun jalan sepanjang tahun. Anehnya orang Jepang, ya. Sekali membangun jalan sepanjang tahun. Kalau kita sepanjang tahun membangun jalan, gitu. Ini bedanya. Bencana ini, kekeringan, kebakaran hutan, kosong, lumpur lapindo, gunung meletus, Sinabung, Merapi, Teluk, yang lain sedang menggeliat. Gempa tektonik, sehingga menimbulkan amplitudo yang tinggi, kerusakan yang besar. Gempa vulkanik termasuk dari gunung berapi yang terbesar di dunia pernah terjadi di Krakatau. Ketika meledak, ledakannya sampai ke Pennsylvania, Amerika. Terdengar ledakan tingginya semburan gasnya itu, awan panasnya sampai 83 km. 165 desa di wilayahnya hancur. Korban 36.000. Kalau meletusnya sekarang mungkin 36 juta korban. Tapi itu bencana kecil, korbannya paling mati orang beriman, musibah menghapus dosa. Selanjutnya, bencana lainnya ada yang lebih besar nih, kerusakan ahlak, gak bergibah, berselingkuh, kondomisasi. Siapa yang suka kondom? Orang yang gak pengen hamil. Kalau orang beriman pasti ingin banyak anak, karena Rasulullah senang kepada umatnya yang keturunannya banyak. Karena krisis ekonomi, maka pada takut beranak banyak. Hamil pun digugurkan, dilegalkan negara. Kenapa? Keluarga berencana. Pembunuhan yang dilegalkan, bencana lebih besar dari tsunami. Berapa juta orang korban pengguguran kandungan? Di Indonesia saja 1,2 juta pengguguran dalam setahun.
besar dari gempa, bencana, banjir dan sebagainya. Yang mengalami bencana siapa? Yang melaju, yang ambil duluan, yang mengumpulkan dan kandungan, itu rusak alam. Krisis kepercayaan. Setiap pilkada kalian ditipu. Setiap pilkada kalian mau ditipu, coblos sana sini. Ya kan coblos cuma nyari rumah, cari mobil, cari jabatan. Dan lain-lain. Bagaimana sikap menghadapi bencana? Kebanyakan secara teori hanya mengatakan ini adalah sambungannya kotor, tidak ada sedikit aja ya. Halo. Menghadapi bencana, kebanyakan kita hanya menganggap ini sebagai fenomena alam. Sedikit sekali yang mengkaitkan dengan keimanan dan peringatan Allah. Kenapa mereka ngomong ini adalah fenomena alam? Karena berakal. Siapa yang ngasih akal? Nah, itu. Jangan sombong manusia. Kalau nggak punya akal, kalian nggak bisa apa-apa. Punya akal melebihi binatang kebusukan. Mestinya melebihi malaikat ketaatan. Memang gunung itu kalau bergeser, magma naik. Yang geser siapa? Itu masalahnya. Ini hanya bisa dijawab dengan iman kepada Allah. Bahwa itu adalah peringatan Allah. Sayyidina Umar itu ketika terjadi bencana di Madinah naik mimbar, kemudian menyampaikan bantuan dan mengatakan, dosa apa yang kalian lakukan sehingga mengundang Allah untuk menurunkan azab di sini? Itu ditanya kepada para sahabat, kepada kaum muslimin, dosa apa yang kalian lakukan? Keterangan lain, kalau di satu negeri ada bencana 2 kali setahun, pasti ada orang maksiat di negeri itu. Yang kalau negara kita 100 kali itu kurang setahun ini. Bencana terbesar pemurtadan, kedua pembunuhan bayi, 3 korupsi, riba, tawuran anak geng. Tadi malam kami Tegal pulang, daerah kami ada orang disiram air keras, perang antar geng. Pemuda-pemuda ganteng macam ini, ya jangan kemudian malam. Kita disiram es krim loh, enak dijelatin. Bukan es krim, air keras. Nah ini ya, sikap kita yang salah. Itu sedimennya pilih rutin, banjir tahunan, gitu. Ngomongnya banjir tahunan, ternyata banjir Jakarta, banjir Tangerang, banjir kemarin bukan tahunan itu. Orang rumah gua nggak pernah banjir, banjir kemarin kan. Masa rumah usah kebanjiran? Dosa ke manusia. Kebanjiran juga sama gue. Terpaksa begini, putra. Aku jengkel, anak-anak seneng. Mau ada berenang, gue gimana? Sakit semua. Yo, penting. Ini sikap. Nah, bencana alam ini yang kita alami, yang kita lihat itu merupakan musibah atau azab. Kita bahas dulu, musibah itu apa sih? Menurut Ibnu Maktul dalam kitab Lisanul Arab, musibah dalam Allah atau kemalangan, termasuk bencana yang menimpa. Malang ya, rumahnya runtuh kena gempa, rumahnya dilipas banjir. Malang ya. Menurut Imam Al-Baydawi, musibah adalah semua kemalangan yang dibenci manusia. Jadi manusia itu benci kepada musibah.
yang dibenci manusia dan menimpa umat manusia, kemiskinan, kerusakan, bencana alam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, setiap perkara yang menyakiti manusia adalah musibah. Dihina, dicaci, difitnah, musibah ini. Ya, yang tadi musibah, sekarang azab. Apa itu azab? Inna azab bila syadid. Aku turunkan, aku azab, aku siksa dengan azab yang amat pedih. Azab, apa itu azab? Secara literal, azab adalah an-nakal wal uqubah, peringatan bagi yang lain dan siksaan atau hukuman. Siapa yang disiksa, siapa yang dihukum, siapa yang diperingatkan. Dalam kitab Imam Ibnu Mandur di Satu Arab juz 1 halaman 585. An-nakal adalah peringatan yang berupa siksaan atau hukuman kepada yang lain. Kata azab biasanya digunakan dalam konteks hukuman atau siksaan kelak di hari akhir. Dalam konteks dunia, Allah menurunkan azab sebagai peringatan Allah atas kemaksiatan dan kedurhakaan manusia, sehingga bencana adalah bagian dari peringatan Allah karena manusia bermaksiat. Azabnya kapan? Di neraka. Jenis-jenis azab Allah ada dua. Jenis pertama, azab yang ditimpakan kepada penduduk suatu negeri yang berakibat musnahnya penduduk kota tersebut. Istihsar. Yang kedua, azab yang sangat keras akan tetapi tidak sampai memusnahkan penduduk negeri tersebut. Tsunami, berapi, keluh. Kalau yang memusnahkan negeri, kaum Samud, Nabi Nuh, musnah semuanya. Kaum Ad, musnah semuanya. Azab jenis pertama dijatuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat terdahulu seperti kaum Nabi Nuh, kaum Samud, dan kaum Ad, dan kaum yang lainnya. Azab jenis yang kedua dijatuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat yang hidup di masa Rasulullah sampai sebelum hari kiamat. Jadi umat Nabi Muhammad tidak diazab semuanya, hanya diperingati dengan bencana Fukushima, bencana tsunami, Aceh, bencana gunung-gunung meletus. Tidak semua umatnya diazab. Siapa umatnya? Yahudi, Nasrani yang kafir, kaum muslimin, para beriman, itu umat Nabi Muhammad, termasuk orang musyrik yang hidup sejak Nabi Muhammad lahir sampai wafat sampai kiamat, itu umat Nabi Muhammad. Maka azabnya tidak seluruhnya, kata Allah begitu. Azab di dunia itu tidak ada suatu negeri pun. Wa in minnal qaryah inna nahnu mulibuha. Tidak ada satu negeri pun yang durhaka penduduknya. Illa nahnu, melainkan kami. Apa itu? Illa nahnu mulibuha, membinasakan mereka. Qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat. Atau mu'adzibuha, atau kami azab penduduknya mereka adzabun syadid, azab yang pedih, adzab syadid. Karena dzalika fi
atau kami azab tentunya dengan azab yang syadid, keras. Yang demikian itu telah tertulis dalam kitab Mastur, dalam kitab Lahul Mahfuz. Jadi azab itu sudah ditentukan Allah dari akhiratnya, diturunkan kepada manusia. Ya udah, kalau memang itu dari Allah, ngapain dibahas? Pembahasannya gini, ketika azab datang, kamu kebagian yang sedang maksiat atau yang sedang taat, gitu masalahnya. Dan oleh Allah diperintah, "Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Ketika datang azab, datang peringatan, kamu sedang apa? Sedang maksiat atau sedang beribadah? Gitu. Jadi udah tercatat azab ini. Maka dalam sebuah nyanyian yang mengutip dari Islam, dunia ini panggung sandiwara, betul. Ceritanya penuh berubah. Benar tak? Ada peran jahat, gitu. Dan ada peran berpura-pura. Yeah. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya berubah-ubah. Ada peran berpura-pura. Nah, jadi di dalam sandiwara itu ada istri, ada orang selingkuh, ada ustaz, ada orang taubat, ada anak bandel, gitu kan? Pemain sandiwara itu. Nah, di dunia itu ada pezina, ada pelacur, ada koruptor, ada ustaz, ada orang taubat. Nah, peranmu apa di dunia ini? Suami soleh apa suami salah? Istri soleha apa istri salah? Itu. Ketika azab datang, kamu sudah berperan sebagai apa? Mengapa kita bersandiwara? Apa banget? Langsung, malu gue. Ini masa remaja ya? Sama gue. Oke. Ini azab ini ya. Nah, dalam tafsir Al-Isra, surat tadi Al-Isra ayat 58, dalam kitab Al-Asyabuni, jika penduduk suatu kota ingkar atau bermaksiat kepada perintah Allah, mendustakan Rasul-Rasulnya, niscaya Allah akan menghancurkan mereka, baik dengan kehancuran secara total atau pemusnahan, maupun ditimpa dengan hukuman yang amat keras. Jadi kitab Al-Asyabuni Syafatul Tafsir juz 2 halaman 165. Cari nanti kitabnya ya, kitab kita harus dibahas, cari untuk memudahkan kita belajar lebih mudah. Sekarang kenapa azab itu didatangkan? Ada sebabnya. Pada dasarnya penyebab datangnya azab Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman, kemaksiatan dan kefasikan. Ulaika humul fasikun, ulaika humul dzalimun. Dan tidak pernah kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Surah Al-Qasas ayat 59. Maka tidak dibinasakan kecuali kaum yang fasik. Al-Ahqaf ayat 35. Kami telah membinasakan mereka karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa. Al-Mujrim dalam surah Ad-Dukhan ayat 37. Kenapa mesti ditampilkan ayatnya?
itu ucapan Allah. Kita beriman kepada Al-Qur'an. Jadi ahli teknologi, ahli vulkanologi, ahli fisika, ahli apa itu bencana, itu hanya penjelas saja. Selanjutnya, para pejabat berbuat fasik dan zalim adalah salah satu sebab datangnya azab. Yang sering kita bahas yang mendatangkan azab: pelacur, pezina, pemabuk, perampok. Sering kita bahas itu. Sisi lain, ini yang lebih dimurkai Allah. Siapa? Para pejabat yang berbuat fasik dan zalim. Salah satu sebab datangnya azab. Dan jika tidak aradna, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, ya, nikah Korea akan membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu. Siapa yang hidup mewah? Siapa ya? Pejabat. Ayo, siapa yang bukan pejabat? Sedikit. Sekarang pengusaha-pengusaha itu membiayai pilkada, membiayai pemilu lebih tinggi dari pejabat dia. Siapa yang masuk penjara? Yang ramai di televisi? Pejabat. Kalau rakyat kecil mah meniru itu mah, mencontoh, meneladani, cinta sama atasannya, maka ikutan korupsi, ikutan maksiat, ikutan terima sogokan, serangan fajar dan sebagainya. Jadi kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, bayar zakat, uangnya hasil korupsi, Quran dikorupsi, uang haji yang triliunan nggak tahu kemana, BPJS itu untuk kesejahteraan katanya pasien, dokter aja dirugikan dengan BPJS ini. BPJS itu salah satu bentuk asuransi. Dalam Islam itu tidak ada asuransi, tidak ada yang disebut namanya jaminan yang menjamin orang yang dijamin. Tidak ada jaminan itu. Aku jamin kamu, berarti pergi perang nih bapak ini. Aku jamin keluargamu, berarti keluargamu, anak istrimu, aku jamin makannya, sekolah anaknya dan sebagainya. Aku yang jamin. Kalau asuransi, aku jamin keluargamu. Kalau kamu setor tiap bulan sekian. Asuransi itu haram dalam Islam. Dalam hal ini negara yang menjamin. Tapi negara ini dikuasai para pengusaha yang ingin mengeksploitasi tambang minyak, tambang emas, tambang batu bara, tambang gas, kelapa sawit, hutan. Prinsip ekonomi mereka apa? Dengan modal sedikit-sedikitnya meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Pengusaha tambang minyak, tambang emas dan sebagainya di negeri kita itu asing. Mereka nggak mau ngeluarin duit. Kemudian biaya eksploitasi, eksplorasinya dari mana? Dari perbankan, asuransi. Uang rakyat dikumpulin di bank, uang ini dipakai diputarkan untuk mengeksploitasi. Gak cukup. Maka ada asabri, asuransi tentara, asuransi kepolisian, asuransi itu kecil. Nah, dengan BPJS ini seluruh rakyat Indonesia harus kumpulin asuransi yang besarannya oleh negara dibayar 10.000, 12.500. Satu kepala harus 25.000. Kalau dihitung seluruh warga negara Indonesia 25 triliun. Tahun. Apa orang sakit bareng-bareng? Enggak. Nah, kemana yang triliunan itu? Dipakai mengeksploitasi. Siapa yang menggolkan?
pengusaha melalui pejabat-pejabatnya yang diangkat dalam pilkada, pemilu, pilpres itu. Ini ayat ini kena di situ. Makanya mobilnya sampai 30 itu udah kayak itu. Mewah kan? Pendakwah pakai Lamborghini, pemerintah. Boleh. Asal jangan ada penyakit di hatinya. Aku lebih. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya mereka perkataan ketentuan kami dari Allah, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Dammarna tadmiro, sehancur-hancur. Kalau Merapi kehancurannya nggak seberapa. Nah itu Pak Ustadz, kok Allah kayaknya nggak hadir? Loh, kenapa Allah nggak hadir? Orang pejabat yang korupsi, pezina di kota-kota, kenapa dibunuh orang yang diazab Allah? Mari kita lihat. Zina itu dosa besar, tapi dosa paling kecil dari riba itu setara dengan seorang anak meniduri ibunya, atau seorang laki-laki berzina dengan 35 pelacur. Nah di Merapi, di Gunung Kelut, di tempat yang kita bencana itu, mereka tuh ijon riba, syirik lagi. Ada Mbak Marijon lah. Saya nasihat simbah itu sebelum mati. Saya datang sana naik sepeda, laharnya sampai pinggir rumahnya. Di situ muncul kesombongannya. Saya datang mau nasihatin lagi, memuja di Gunung Merapi, dan banyak pengikutnya. Hati-hati syirik, saya bilang ini. Wah, sok tahu tentang sepeda, naik sepeda aja, nggak usah sok menasehati. Itu. Jadi memang mereka petani, tapi ijon riba dan percaya pada dukun, syirik, yang diazab oleh Allah. Layak sekali. Gimana? Gitu. Maka yang paling takut aku rasakan adalah memiliki kartu kredit, langsung tak gunting tobat pada Allah. Panasnya kartu kredit, pengen gesek apa aja. Iya kan? Sok belagu kartu kredit, dia kan kredit, di mana kredit, utang, makan utang aneh. Udah gunting tuh kartu. Gak mungkin orang dapat kartu kredit kalau tidak dia setuju pada riba. Kalau gak setuju gak bakal dikasih. Dimakainya udah setuju sama riba itu. Sedangkan zina itu dosa besar, riba itu jauh lebih besar dosanya dari zina. Ya layak Allah turunkan azab di gunung seperti itu. Al-Isra ayat 16 yang tadi. Dalam tafsir Ibnu Abbas berkata, tatkala menafsirkan ayat ini, ya, ayat Al-Isra tadi, maksud ayat ini adalah jika kami, Allah telah memberikan kekuasaan kepada pembesar-pembesar di sebuah kota, wali kota, gubernur, bupati, kota kecamatan, camat, kota kelurahan, sampai BSD. Kemudian mereka berbuat maksiat di dalamnya, maka Allah akan menghancurkan penduduk negeri ini, negeri tersebut dengan azab. Membiarkan orang pacaran, membiarkan tangannya dipakai wanita mengubar aurat. Itu taman. Bebas, kalau di situ mau telanjang bebas, mau pakai swepak jalan-jalan bebas. Kolam renang lagi perempuan campur baur. Telanjang di kolam renang, bukan maksiat itu. Itu taman-taman dibikin untuk pacaran. Makanya kalau masjid ada tamannya pasti dipakai pacaran.
untuk tempat parkir di sini. Yang pacaran malah anak sekolah. Ya. Jadi kesimpulannya, sesungguhnya musibah maupun azab yang ditimpakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia ditujukan agar mereka kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala azza wa jalla dan menjalankan seluruh syariatnya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ibunya sekolah ya, karena ibu baru, alhamdulillah. Subhanallah. Semoga ibu-ibu ini menjadi wanita soleh. Dari wanita itu lahir anak yang soleh dan soleh. Wanita soleh itu umur waraudatul bait, seorang ibu yang derajatnya lebih tinggi dari suami seketika ketika dia hamil. Ketika dia melahirkan, derajatnya naik 2 tingkat di atas suami. Ketika dia menyusul mendidik anaknya, maka derajatnya 3 tingkat di atas suami. Tapi kebanyakan ibu-ibu tidak mau memenuhi derajat itu, merasa jadi babu, menyerahkan anak-anaknya ke pembantu. Itu sih baik. Datang azab dari Allah apa? Setelah tua kamu dibalas oleh anakku. Sakit tidak diurusin, azab itu. Ada mama aja dulu yang aku selingkuh sama orang, sekarang aku ngapain mau sih mama? Sinetron. Tapi kenapa dibikin sinetronnya? Ada faktanya. Dan kemudian itu disukai dan orang-orang terenyuh. Kenapa? Merasakan seperti yang di sinetron itu. Gitu. Musibah ini. Ada ketika saya jadi artis, merusak orang begitu banyak. Tapi kata Allah, kata Rasulullah, kalau kita berdakwah mengajak satu orang bertobat, orang kafir masuk Islam gitu, dunia dan seisinya lebih baik bagimu. Orang Islam maksiat kita dakwahin, dia mengikuti jalan Allah, dunia dan seisinya lebih baik bagimu. Bahkan kamu akan dapat unta merah. Unta merah itu apa? Kendaraannya Rasulullah. Kalau sekarang apa? Ferrari, Lamborghini, gitu. Itu saking noraknya, punya mobil mewah begitu dibunyi-bunyiin. Karena mobil itu tidak boleh, kalau kecepatannya tinggi, RPM-nya tinggi, tidak boleh gitu, nggak cukup dengan air, dia harus kena angin, harus kena kecepatan tinggi. Udah gitu di jalan tol macet, ngapain juga naik mobil begituan? Tersiksa dia, serempet, tersiksa. Rasulullah naik unta merah, enak banget juga. Selama aku jadi artis, gak pernah dapat unta merah itu. Baru beli, ada yang beli lagi, panas, gak pernah nikmat. Subhanallah. Nah, kemudian saya ajak orang-orang yang dulu aku ajak ke neraka, aku ajak ke surga. Gimana cara ngajaknya? Saya bertausiah, alhamdulillah diterima dengan tangan terbuka oleh Bapak Kursi.
kecil. Awas, Ustadz Hadi nggak boleh keluar dari sini. Dipantek gue. Aku berpikir 5 tahun ke depan materi apa yang harus saya siapkan untuk setiap bulannya. Saya siapkan 5 tahun materi. Ini udah tahun keempat ini. Sekarang aku udah siapkan lagi 10 tahun materi. Alhamdulillah. Allah karim. Salah satu yang mengajak ibu-ibu ke surga. Wih, keren. Wah, hebat. Aku baru ngerti kalau tab ini bisa dipakai nulis. Ini orang ibu. Hebat. Ngapain ditulis? Sampaikan ke cucu. Subhanallah, baik. Baik. Luar biasa. Ibu-ibu udah kebagian kertas belum? Ini ya, ini dari dokter nih ya. Bacaan dalam sholat itu penting ini. Kemudian tanggal-tanggalan ini. Ya, kemudian satu lagi. Nah ini dari aku. Bukan untukku, tapi untukmu. Kalau kamu beramal di sini mewakafkan harta, maka harta itulah yang kalau kamu mati mengalirkan pahala terus. Gitu. Ya, ini mungkin nanti saya akan masang itu apa? Nah, ya beda sama gerai. Di beberapa tempat berebut ini. Aku yang kewalahan. Saya punya proyek. Tahun ini 8 miliar. Kecil lah, 8 miliar. Beberapa sumur dan wakaf listrik. Tapi alhamdulillah setiap beberapa bulan kami dapatkan 500 juta untuk menyelesaikan proyek-proyek kecil. Besok saya akan ke Senduro. Ibu-ibu yang pernah berwakaf, saya bawa uangnya ke Senduro. Di sana pipanisasi air dari gunung ke orang-orang Hindu. Secara otomatis kami bawa Al-Quran yang kami wakafkan atas nama ibu-ibu, bapak-bapak, ya ada namanya itu. Kami kirim ke sana kemarin 2.588. Kami bawa lagi Quran, 2 kampung masuk Islam, orang Hindu. Tak ulangi lagi ceritanya. Anak-anak kecilnya itu dimasukin TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, pada anak-anak orang Hindu, sehingga anak-anak yang umurnya 10 tahun sudah bisa baca Al-Mulk luar kepala. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. 40 ayat apa luar kepala? 30. Enggak deh. Lihat dong 40 ah. Barangan aja. Coba lihat. Al-Mulk 30. Iya, 40 surah apa? Anaba 40. Al-Mulk 30, bukan 30. Ustaz dilawan. Aku bilang 30. Anakku aja yang kelas 2 SD baru sampai ayat yang ke-24. Yang laki udah selesai. Nggak istimewa karena ada anak yang umur 4 tahun saja An-Nazi'at sudah selesai. Ya, juz 30 sudah selesai. Bapaknya belum. Nah, itu aset. Salah satu asetnya Al-Quran itu dibagikan di sana. Dari wakaf ibu-ibu, Al-Quran dan air bersih. Bapak-bapak Hindu itu mendaftarkan ONH. Apa ONH? Haji. Tapi mana masih Hindu? Kan aku aneh. Aku tanya, Maimun, kenapa bapak? Bapak kan masih Hindu? Iya Pak Ustaz, saya Hindu. Nah kenapa bapak masukin anak ke sekolah TPA? Ya orang Islam itu baik. Apanya yang baik? Orang Islam itu bersih-bersih. Kenapa bapak tertarik agama Islam? Kenapa nggak masuk Islam aja? Malah bapak udah setor ONH segala. Untuk apa setor ONH? Ya nanti kalau sudah terkumpul saya baru masuk Islam. Gitu. Terus gimana belajar agamanya? Ya belum. Kenapa tertarik Islam? Karena Islam itu sama dengan Hindu. Apanya yang sama? Ada selamatan. Oh,
jadi ustaz-ustaz yang suka tahlilan, mengajak mereka juga suka ritual agama, dan ritual agamanya itu hampir tiap hari terus saja. Ketika disampaikan Islam, ceramah itu langsung 12 keluarga masuk Islam saat itu. Dari mana? Dari Quran. Kita kasih Quran, mereka nggak bisa baca, anak-anaknya bisa baca. Nah, bapak-bapaknya masuk Islam. Jadi anak-anaknya ada dari luar Islam, baru bapaknya itu. Nah, inilah yang membahagiakan, yang membuat alhamdulillah, inilah orang kaya. Padahal saya tidak punya uang untuk pakai Quran. Uangnya dari ibu-ibu. Satu kitab ini 100.000. Termasuk ongkos dan pembinaan ustaz. Para ustaz yang di sana kami berkasih dari 100.000 tadi, dibina di sana. Subhanallah, itulah yang membuat saya percaya diri, karena saya tidak mengumpulkan uang untuk saya, untuk ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Apa itu uang? Silakan nanti bisa diisi hubungan dengan mana daripada berapa? Pak Jalinus. Oh, itu di belakang itu Ustaz, namanya John Nevis, Ustaz John Nevis, keren ya? John Nevis dari Sumatera Barat. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang mau surga, tolong dicatat, harus dicatat, karena harus berangkat. Ya, bertanggung jawaban kami kepada Allah, kepada ibu-ibu sekalian. Baik, ada pertanyaan? Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ada pertanyaan nih Pak. Ini kalau istilahnya kita mau beli rumah cuma menyicil kredit dengan bank konvensional, hukumnya seperti apa yang meminjam? Makasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada bunganya ya riba. Kalau ada bunganya riba. Kan pinjam ya. Gak bisa tuh kalau pinjam begini, aku punya uang, aku sebuah badan punya uang. Pinjam Pak Ustaz, mau beli rumah berapa? 300 juta. Pinjam, kasih pinjam beli rumah. Bayar utangnya ya, bayar utang. Sanggup 3 tahun, ya pokoknya 3 tahun ya. Udah 6 bulan baru bayar semua 300 juta atau 3 tahun lebih. Nilainya berapa dikali? 300 juta saja. Terus selesai lunas. Karena saya baik pinjam uang, begini Pak Ustaz, karena kebaikan Bapak, alhamdulillah saya ridho. Saya kasih buat Bapak 1 juta, 100.000. Kecil sekali, tapi itu riba. Apalagi ini dihitung sekian persen. Makanya saya dapat punya mobil sendiri dan rumah. Keren banget. Kalau ada yang beli, ya kalian dulu apa maksudnya? Tahu-tahu kebagian korupsi, nggak mau lah ya. Terus gimana Pak Ustaz bisa memiliki? Saya pernah beli mobil dengan cara begini. Berapa harga mobil ini? Katakan 150 juta. Saya punya uang cuma 60. Saya cari teman saya, Ustaz Fedi, saya punya uang 20 juta. Saya ingin beli mobil. Saya ingin yang ekonomisnya kayak itu. Dia tahan banjir, diesel, kalau nanjak juga diesel enak, gitu kan? Baik Ustaz tadi, di mana mobilnya? Ada tuh di Bogor, dia datang ke daerah Bogor, mobil bekas, belinya 175 juta. Nah, dibelinya 150. Kemudian mobil itu dijual ke saya 175 juta. Oke, deal. Tapi saya nggak sanggup cash nih. Saya bayar makmur dulu. Berarti saya masih punya utang 110 juta. Saya
saya bayar 10 bulan. Setiap bulan saya bayar 11 juta. Aduh, besar. 1 bulan 5.500.000. Jadi 2 tahun. Kan saya jual. Mobil itu saya jual lagi. Harganya tetap segitu. Berarti punya keuntungan. Nah, kalau dibangun itu nanti harganya jatuh, nanti dinaikkan sekian, maka cicilannya sekian persen dan fluktuatif. Terima. Iya. Maka sudah terlanjur nih, cepat lunasi. Lunasi, tobat, lunasi. Oh berat, enggak. Rizqun min Allah. Rizki itu dari Allah. Al-Aqo, dalamnya dipaksa oleh Allah. Maka jangan ambil rezeki orang dengan cara riba, mencuri, korupsi, kolusi, komisi. Pasti orang dapat rezeki kok. Ada orang penghasilannya sedikit, tapi anaknya soleh semua. Karena dia ridho dengan penghasilan sedikit. Itulah karakter orang bertakwa. Wal ridho bil qalil, ridho dengan penghasilan yang sedikit. Bagi ibu yang mahal tuh apa? Tiket, salon, tas, celana dalam, pakaian dalam mahal tuh. Produk, lagi tas, baju hijau harus tas hijau, tiket hijau, mandi hijau berapa tuh? Iya bener. Kita kan nggak pakai anting, nggak usah pakai kerudungnya harus sesuai. Ini biru, aku udah ada ungu kok IGR deh. Boleh, tapi itu dunia banget, termasuk rumah. Nah itu, jangan berpikir, mana kalau nggak riba, nggak bisa dong kita berbisnis, nggak bisa punya rumah. Maka di hatinya muncul, riba itu sama dengan bisnis. Tanpa bisnis, tanpa riba nggak bisa. Bisnis harus dengan riba. Maka orang itu terkali neraka karena ada etika bahwa bisnis sama dengan riba dan ada etika di hatinya. Maka dosa riba jauh lebih besar dari dosa zina. Salah satu dosa maksiat yang penghuninya terkali neraka adalah dosa riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Aduh berat Pak Ustaz, zaman sekarang lebih berat di neraka, azabnya kan nanti di neraka. Di dunia kan cuma dilaknat. Rugi kalau punya rumah malu sama tetangga, itu laknat gitu. Masa pusat kondang gak punya mobil, malu ya kalau gak punya mobil, dilaknat itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik tadi dengan ceritanya Pak Ustaz tentang orang Hindu merasa sama agamanya dengan Islam itu. Kok bisa sama gitu kan? Ternyata mereka melihat kalau di Islam itu ada selamatan, kebanyakan selamatan, benar selamatan merupakan adalah budaya yang ternyata memang diambil dari nenek moyang kita kan kebanyakan di kota ya. Kemudian juga dimodifikasi dengan Wali Songo kalau nggak salah. Sebenarnya belum kelar, cuma sudah dijadikan syariat di Indonesia. Kadang-kadang saya suka tanya, ini umat Islam tapi syariatnya Hindu gitu loh. Jadi ini harus dibalik. Jangan Islam sama dengan Hindu, tapi Islam itu sama dengan Islam, mungkin Islam sama dengan Hindu, harusnya kan berbeda. Mohon diperjelas tentang kenapa mereka bisa merasa sama Islam dengan Hindu, mau benar-benar sama gitu kan? Syariat yang ada di Indonesia ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Husni soal pertanyaannya luar biasa. Kalau nggak pintar caranya kayak gini. Dalam diri manusia itu ada wijdan. Wijdan itu muncul karena dia berakal.
wijdan ini kalau tidak diatur oleh akal, maka dia liar. Dia akan menyembah berhala, menyembah patung, dia akan menyembah matahari, menyembah sesuatu yang menurut perasaannya. Sedangkan Islam itu bukan agama perasaan, agama akliah. Dengan proses berpikir kita beriman kepada Allah. Allah ada, wajib wujud. Buktinya ciptaannya ada, maka itu. Nah, kalau orang Hindu ini kalangan Muslim. Walladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Dan orang-orang kafir itu min ahli kitab, dan ahli kitab siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Orang musyrik ini apa ini kan? Kenapa mereka bisa merasa sama dengan Islam? Karena perasaannya di agamanya ada selamatan, maka diambil kebiakuan saja. Kononnya umat Islam menyetarakan Islamnya dengan agama mereka. Itu misalnya dalam pasal khilafiyah, jangan bahas masalah khilafiyah, itu katanya ya. Jangan bahas masalah khilafiyah. Maksudnya mereka ingin khilafiyahnya itu kemusyrikannya tetap berjalan, gak usah dibahas gitu. Justru saya suka bahasnya begini, tahlil. Apa sih tahlil itu? La ilaha illallah. Kalau tahlilan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh? Bagus. Bagus. Bagus banget. Tahlil. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Zikir bimana bisa. Tapi Allah Akbar, 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 Allah Akbar. Tahlil. Taslim. Assalamualaikum. Cuma melakukannya pakai hitung-hitungan. Dalam kitab Weda, kalau orang minum mati, hari pertama begini, hari ketiga begitu, hari kelima begini, hari ke-7 pecah matanya, hari ke-40 badannya hancur, hari ke-100 3 tulang belulang, diperingati oleh mereka. Kalau kita merayakannya dengan cara tahlilan itu harus hari pertama, hari ketiga, hari kelima, hari ke-7, nah itu tasyabbuh, meniru perilaku hidup. Kalau dilihat isinya bagus, baca surah Al-Baqarah, baca Yasin, baca Al-Ikhlas, baca Fatihah. Yang nggak boleh itu, ritual itu harus pakai 1 hari, 3 hari, 5 hari, 7 hari. Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa meniru perilaku suatu kaum, termasuk golongan mereka. Karena para wali belum selesai menyampaikan itu, baru mengislamkan mereka dengan cara-cara mereka. Maka orang-orang Hindu itu mengatakan kepada saya, Islam itu bersih. Kenapa? Kamu diajari cuci kaki. Kata dokter, cuci kaki itu tadi jelas kan? Cuci hidung, cuci kaki, membilas kupi, wajah. Jelaskan dokter tadi. Jadi mereka secara logika dan perasaan Islam itu sama dengan mereka. Nah itu wijdan tadi. Kalau Islam, wijdan atau perasaan takut miskin, karena ada Tuhan apa harta. Takut jelek, karena ada Tuhan cantik. Kita jadi Tuhan. Takut kalah dalam pilkada, karena ada Tuhan lain jabatan. Si wijdan itu gitu. Ini kalau nggak diatur akal bisa menyembah berhala demi kekuasaan, bisa datang ke yang subur demi jabatan. Nah Hindu itu kepatung, gitu. Mereka punya ritual itu. Nah kita jelaskan kepada mereka bahwa syahadat itu kepada Allah yang tidak terlihat, tapi Allah. Nah, sekarang kita lihat patung yang kamu bikin itu siapa yang bikin? Ya kita, berarti yang bikinnya ada, iya. Yang bikin kamu siapa? Dia aja berpikir sampai, oh iya ya, pencipta itu ada. Jadi di situ bukan Islam sama dengan Hindu, Hindu menyamakan dengan Islam, bukan. Itu karena kita tidak
bijak menyikapi bahwa Islam itu benar dan takut tidak berwibawa. Ya semua agama sama, kurang ajar tidak boleh mengatakan begitu. Satu yang benar, inna Allahil Islam, inna dina inda Allahil Islam. Jadi kadang-kadang sensitif membahas kayak gini, oh itu hilafiyah, bukan, orang ini biasa maksiat, gak pengen dinasehati, maka ada kata-kata, gak usah bahas hilafiyah gitu. Tapi ujungnya kenapa hilafiyah ini muncul? Karena tidak ada khilafah Islamiyah yang mengatur mereka. Itu permasalahan. Tidak ada khilafah Islamiyah itu. Dan sekarang insya Allah orang Suriah pernah datang ke sini. Mereka berharap di Indonesia akan tegak aturan Islam. Banyak pajak ini, Masya Allah. Ya, terima kasih atas segala pertanyaannya. Banyak kekurangan, begitu mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.